Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita semua. Antara lain yang paling berharga adalah kita masih tetap diberi nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat melaksanakan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rizki yang banyak, yang halal dan yang berkah, serta dimudahkan urusan-urusan kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab asy-Syaikh Imam Barakatul Anam Abdullah Ba'lawi Al-Haddad rahimahullah, nafa'allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita lanjutkan dengan bersolawat kepada Rasulullah SAW untuk keberkahan majlis taklim kita ini, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma yaumal qiyamah nanti dengan syafaat dari beliau. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul qaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim.
kulli haulim minal ahwali muqtahimi. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasaih Diniyah. Sebelum pembahasan, saya ingin menginformasikan bahwa bagi yang ingin berkurban di Masjid Al-Amin bisa berkurban di Masjid Al-Amin. Untuk patungan 1/7 sapi yaitu kemarin berapa ini? 3.600.000. Jadi untuk patungan 1/7 sapi 3.600.000 itu sudah termasuk administrasi. Jadi silahkan disebarkan info ini barangkali ada yang akan berkurban di Masjid Al-Amin karena sebentar lagi nih Idul Adha. Baik, kita lanjutkan taklim kita. Sekarang halaman 170. Satu, dua, tiga, empat. Baris keempat dari bawah. Baris keempat dari bawah. Masih tentang keutamaan zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang beriman dan hati mereka tentram, tenang karena berzikir kepada Allah. Jadi orang-orang yang beriman itu cirinya apa? Cirinya hatinya tenang jika dia berzikir kepada Allah. Wah, hati saya belum tenang, zikirnya belum banyak, maka bukan termasuk orang yang, maka belum termasuk yang dikategorikan orang yang beriman yang baik. Karena orang yang beriman yang baik adalah kalau dia berzikir kepada Allah itu hatinya akan tenang, hadirin sekalian. Bahkan dijamin oleh Allah, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang. Nah, ini jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama kita zikir, ulang lagi sampai perbanyak. Biasanya hati belum tenang kalau baru permulaan. Besok diulang lagi, istiqomahkan berzikir kepada Allah. Maka insya Allah suatu saat dengan mengingat Allah hati kita akan tentram, hati kita akan tenang, hadirin sekalian. Kita kan yang dicari di dunia ini kebahagiaan, ketenangan. Ketenangan itu ternyata tidak jauh dari kita, yaitu kita banyak berzikir kepada Allah, maka hati kita akan tenang, hadirin sekalian. Orang yang duitnya banyak cari ketenangan, nyewa villa di puncak, hadirin sekalian, atau nyewa berwisata ke tempat yang indah-indah untuk mencari kebahagiaan, untuk mencari ketenangan. Nah, padahal ketenangan itu tidak perlu mahal. Kita banyak berzikir kepada Allah, hati kita tenang. Kita datang saja ke Al-Amin. Al-Amin insya Allah 24 jam. Kemudian kita berwudu, sholat tahiyatul masjid, duduk zikir sebanyak mungkin, insya Allah tenang, hadirin sekalian. Daripada yang bayar, hadirin sekalian, daripada ke taman safari, daripada ke Ancol, ke Dufan, ini ada yang gratis membuat hati kita bahagia, tapi banyak yang gak ngejalanin, hadirin sekalian. Kita lagi resah, banyak urusan, udahlah kita ke masjid, belum waktunya masuk sholat juga boleh, hadirin sekalian. Kita wudu, sholat tahiyatul masjid, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping itu kita juga membaca Al-Quran, itu lebih afdal lagi, hadirin sekalian. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, allazina amanu. Tadi surat Ar-Ra'd ayat 28. Selanjutnya, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Jadi Allah berfirman adanya di hadis Rasul, berarti ini adalah hadis qudsi, hadirin sekalian. Allah berfirman, ana inda dhanni abdi bi, kata Allah, saya ini menurut prasangka hambaku kepadaku. Jadi saya ini Allah maksudnya menurut prasangka hambanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berprasangka buruk kepada Allah, dia buruk, kena musibah terus, hadirin sekalian. Orang yang berprasangkanya baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan, hadirin sekalian. Begitu juga kita berdoa, wah jangan-jangan doa saya percuma nggak dikabulin. Ya nggak dikabulin, hadirin sekalian. Dia sudah menyangka buruk kepada Allah, maka doa itu harus disertai keyakinan dikabul doa tersebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ana ma'ahu hina yazkuruni, saya bersamanya, bersama hambaku jika dia menyebut aku, jika dia berzikir kepadaku. Jadi ini jaminan Allah. Bersama Allah, kita bayangkan bersama Allah. Kita bersama presiden, bangga, hadirin sekalian. Bersama gubernur, bangga. Bersama lurah juga kita bangga, hadirin sekalian. Nah, kita bayangkan bersama Allah, hadirin sekalian. Allah itu pengatur segala sesuatu. Kapan itu terjadi? Jika hambanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadirin sekalian. Nah, orang yang bersama, misalkan orang yang bersama pejabat dunia, misalkan presiden, gak perlu resah, pasti makan, hadirin sekalian. Gak perlu resah, makanan yang gak enak pasti enak, hadirin sekalian. Gak perlu resah, keamanan pasti dikawal, hadirin sekalian. Itu bersama presiden. Nah, ini bersama Allah, hadirin sekalian, pasti dijaga, dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaratnya adalah berzikir kepada Allah. Allah bersama hambanya jika hambanya itu berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka selalu banyak berzikir kepada Allah. Fa in zakaroni fi nafsihi, jika hambaku berzikir kepadaku di dalam dirinya, maksudnya di dalam hatinya, zikirnya pelan, hadirin sekalian, orang lain nggak tahu. Zakartuhu fi nafsi, maka aku akan mengingatnya di dalam diriku. Jadi Allah ingat hambanya ketika hambanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi zikir itu ada yang pelan, ini contohnya diperintahkan juga oleh Rasul. Wa in zakaroni, jika hambaku mengingatku fi malain, pada suatu majelis, pada suatu kelompok, zakartuhu, saya akan mengingatnya fi malain, kepada suatu kelompok atau majelis, khairin minhu, yang lebih baik dari kelompok tersebut, dari majelis tersebut. Nah, ini zikir berjamaah, hadirin sekalian. Jadi, nah, zikir berjamaah nggak mungkin pelan. Jadi zikir berjamaah ada perintahnya, zikir sendiri ada perintahnya. Kita bebas milih, hadirin sekalian. Jadi orang yang berzikir kepada Allah di suatu majelis, maka Allah akan menyebut orang tersebut di majelis yang lebih baik dari majelis orang tersebut, yaitu majelisnya para malaikat, hadirin sekalian. Sudah di halaman 171. Jadi Allah akan menyebut orang tersebut di majelisnya para malaikat. Allah berfirman kepada para malaikat, wahai para malaikatku, hambaku ini senang berzikir kepadaku, sering menyebut aku, maka aku mencintai hambaku ini. Wahai para malaikat, cintailah si fulan ini karena sering berzikir kepada Allah. Maka seluruh malaikat yang ada di majelis itu mencintai si fulan, hadirin sekalian. Nah, kalau malaikat-malaikat mencintai si fulan, urusan-urusan mudah, hadirin sekalian. Mengapa urusan mudah? Malaikat itu mengatur
Yang ada di bumi itu diatur oleh malaikat lewat perintah Allah, lalu Allah memerintahkan para malaikat. Malaikat itulah yang mengatur bumi yang kita tidak lihat, hadirin sekalian. Di dalam surat Allah Subhanahu wa taala berfirman, innalladzina qalu rabbunallah summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, summastaqamu, kemudian dia istiqomah tentang keimanannya, ketaatannya istiqomah, maka akan turun malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat itu ngapain? Membantu urusan orang tersebut. Malaikat-malaikat itu mengatur urusan orang tersebut sehingga dibantu oleh para malaikat dengan izin Allah, hadirin sekalian. Malaikat itu selalu membisikkan ke dalam orang yang banyak berzikir, orang yang beriman, orang yang istiqomah, alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan bersedih hati, wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, dan akan diberikan surga yang akan dijanjikan. Di dalam lanjutan ayatnya, nahnu auliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Nah, nahnu ini kami, maksudnya para malaikat. Para malaikat itu berkata di akhirat, kami adalah penolong-penolong kamu di dalam urusan dunia dan urusan akhirat. Dulu kamu di dunia urusan ini saya yang nolong loh. Nah, malaikat ngomong begitu ketika sudah di surga, hadirin sekalian. Mengapa nahnu tidak ditafsirkan dengan Allah? Karena ada kata aulia. Aulia itu kata jamak, penolong-penolong. Gak mungkin Allah tunggal, gak mungkin Allah jamak. Berarti nahnu ini pengertiannya adalah kami para malaikat. Jadi para malaikat itu berkata di akhirat nanti, kami dulu penolong-penolong kamu waktu di dunia, waktu kamu urusan ini saya loh yang nolong. Begitu kata malaikat ngobrol di akhirat, di surga nanti, hadirin sekalian. Wa fil akhirah, dan di akhirat juga kami juga menolong sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada ruginya orang yang zikir, hadirin sekalian. Perbanyak zikir, urusan apapun zikir, hadirin sekalian. Perbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi akan dicintai oleh Allah, akan dicintai oleh malaikat-malaikat Allah, hadirin sekalian. Orang yang beruntung, orang yang zikirnya nggak putus, hadirin sekalian. Selanjutnya, wa in taqarraba, jika hambaku mendekat ilayya kepadaku shibron, satu jengkal, taqarrabtu ilaihi ziraan, maka aku akan mendekat kepada hambaku satu hasta. Wa in taqarraba ilayya ziraan, jika hambaku mendekatkan diri kepadaku satu hasta, taqarrabtu ilaihi ba'an, aku akan mendekatkan kepada hambaku satu depa. Jadi artinya Allah selalu lebih cepat ingin hambanya itu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in atani yamshi, jika hambaku mendekat kepadaku dengan berjalan, ataituhu harwalatan, saya akan datangi atau mendekat kepada hambaku dengan berlari. Jadi kita mendekat kepada Allah santai. Allah lebih cepat dari mendekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Allah itu dekat dengan kita. Kitalah yang menjauhkan diri dari Allah dengan banyak melakukan dosa. Maka kita bertaubat kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah, insya Allah urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beriman itu punya waktu khusus buat Allah. Waktu khusus bukan yang 5 waktu, itu udah wajib. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu udah wajib. Semua wajib melakukan itu, karena itu waktu yang memang wajib
dilakukan hadirin sekalian. Nah, di sepertiga malam yang akhir hukumnya sunnah. Nah, karena hukumnya sunnah ini nggak semua orang mau melakukan. Nah, orang yang mau melakukan, mendekatkan diri kepada Allah, mengingat Allah, beristighfar kepada Allah, maka orang yang spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sehari-hari kita banyak zikir, kita usahakan punya waktu khusus untuk Allah, berzikir Allah, mengingat Allah, maka hati ini akan tentram hadirin sekalian. Jadi kita usahakan banyak berzikir kepada Allah, tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ba'da sholat, yang nggak punya urusan penting, sudahlah zikir sampai selesai hadirin sekalian. Entah itu zikirnya sendiri atau zikirnya berjamaah, itu kita bagus-bagus saja, dua-duanya bagus hadirin sekalian. Jangan habis sholat kita langsung keluar hadirin sekalian, maka ini kurang bagus hadirin sekalian. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, ala ketahuilah, unabbiukum, maukah aku beritahukan kepada kalian? Pasti jawabannya mau. Maukah aku beritahukan kepada kalian bi khairi a'malikum, amal yang paling bagus untuk kalian, wa azkaha inda malikikum, amal yang paling suci di sisi rajamu, maksudnya Allah, di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa arfa'iha, amal yang paling mengangkat, fi darajatikum, derajat-derajat kamu, wa khairun lakum, amal yang paling baik bagi kamu, min infaqiz zahabi, daripada kamu berinfak emas, wal wariki, dan uang. Jadi amal yang luar biasa, dengan kata lain amal yang luar biasa hadirin sekalian. Lebih baik, amal yang sangat baik, amal yang sangat suci, amal yang meninggikan derajat, amal yang lebih baik dari berinfak emas maupun uang. Wa min antal qau aduwakum, dan dari kamu bertemu musuh kamu, maksudnya di jalan Allah Subhanahu wa taala, fayadribu a'naqakum, kamu memukul, maksudnya menebas leher musuh kamu. Musuh itu menebas leher kamu, berarti kita fisabilillah. Wa tadribu a'naqahum, atau kamu memukul musuh kamu, berarti kita berjuang di jalan Allah. Jawabannya tentu, qalu, para sahabat menjawab, qal bala, mau ya Rasulullah, saya ingin tahu amal apa itu yang sampai sedemikian luar biasa, sampai lebih utama daripada berjihad di jalan Allah, kita bertemu musuh lalu kita membunuh musuh, atau kita yang terbunuh oleh musuh. Qala, Rasul bersabda, zikrullah, yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir kepada Allah amal yang luar biasa hadirin sekalian. Maka jangan tinggalkan zikir, karena ini adalah amal yang luar biasa hadirin sekalian. Wa qala alaihi salam, Nabi alaihi salam bersabda, ma amila ibnu adama amalan, tidaklah seorang manusia beramal dengan suatu amalan, anja, yang lebih menyelamatkan, lahu, baginya, min azabillah, dari siksa Allah, min zikrillah, daripada berzikir kepada Allah. Artinya amalan yang paling menyelamatkan dari siksa Allah adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi habis sholat zikir berjamaah laksanakan, atau kalau kita memang nggak terbiasa zikir berjamaah, kita zikir dulu hadirin sekalian, entah itu beberapa menit hadirin sekalian, ya sekitar 3 menit nggak masalah, lalu kita berdoa lalu pulang hadirin sekalian, jangan sampai meninggalkan zikir sama sekali. Nah, di dalam kehidupan setelah sholat kita sambil jalan ingat Allah, sambil makan ingat Allah, sambil bekerja ingat Allah, maka pahalanya akan luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, la zikrullahi, sungguh berzikir kepada Allah, bil ghodati, pada waktu pagi, wal asyiyi, dan pada waktu petang, afdolu, lebih utama, min hadmis suyufi, daripada menebas pedang, fi sabilillahi, di jalan Allah, wa min i'ta'il mali sahhan, dan lebih baik, lebih utama daripada memberikan harta yang banyak. Hadirin sekalian, jadi daripada bersedekah, tapi bersedekah juga, jihad juga, zikir juga. Nah, itu yang bagus hadirin sekalian. Jangan sampai kita tidak berjihad alasannya saya udah diganti sama zikir. Enggak hadirin sekalian, jihad ya jihad, zikir ya zikir. Kita enggak mau beramal, kenapa? Udah zikir, pahala saya udah banyak di zikir. Bukan seperti itu hadirin sekalian. Kita berinfak juga, bersedekah juga, berzikir juga hadirin sekalian. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, masalul ladzi yadhkurullaha, perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah, orang yang mengingat Allah, walladzi la yadhkuruhu, dan orang yang tidak berzikir kepada Allah, masalul hayyi wal mayyiti, perumpamaannya seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Jadi orang yang berzikir itu orang yang hidup, orang yang tidak berzikir diumpamakan seperti orang mati yang tidak bisa berbuat apa-apa. Berarti beda jauh yang suka berzikir dan yang tidak berzikir hadirin sekalian. Wa masalus syajaratil khadra'i bainas syajaratil yabisi, dan perumpamaannya seperti pohon yang hijau di antara pohon yang kering. Ada satu pohon hijau, satu pohon kering, maka keutamaannya adalah lebih bermanfaat pohon yang hijau hadirin sekalian. Nah, itulah orang yang berzikir kepada Allah dibandingkan dengan orang yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perbanyak zikir sebanyak mungkin hadirin sekalian. Wa zakirullahi, orang yang berzikir kepada Allah, fil ghafilina, di dalam orang-orang yang lalai, kal muqatil bainal farina, seperti orang yang membunuh ketika berperang di jalan Allah, di antara orang-orang yang lari dari berperang di jalan Allah. Ketika sudah ada peperangan, kita jadi pasukan muslim misalkan, maka lari dari peperangan itu hukumnya haram hadirin sekalian. Jadi lari dari peperangan ketika kita sudah jadi pasukan, larinya itu dosa besar hadirin sekalian. Nah, orang yang berperang di jalan Allah adalah orang yang berpahala besar, bahkan dijamin syahid, mati syahid, mendapatkan surganya Allah. Nah, orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir, antara orang yang berjuang di jalan Allah dan orang yang lari dari peperangan hadirin sekalian. Jadi keutamaan zikir itu sangat besar. Marilah kita banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala hadirin sekalian. Wa ma warada fil amri bizikri, keterangan-keterangan yang berkaitan dengan perintah zikir, wa fi fadlihi, dan keutamaan zikir, minal ayati, dari ayat-ayat Al-Qur'an, wal akhbari, dan hadis-hadis Rasul, yatulu zikruhu, panjang menyebutkannya, wa yata'azzaru hasruhu, sulit untuk meringkasnya. Jadi keutamaan zikir itu sangat banyak di dalam Al-Quran, sangat banyak di dalam hadis. Tidak semua dijelaskan di dalam kitab ini. Banyak, sangat panjang sehingga sulit untuk meringkasnya. Nah, segini ini mudah-mudahan bisa mendorong kita untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang banyak berzikir kepada Allah dan hati kita menjadi tenang. Amin ya rabbal alamin.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.